Untuk membuktikan dalil terjadinya penyeludupan 2 surat suara tanpa identitas dan tanpa tanda tangan Ketua KPPS yang telah tercoblos pada foto pasangan calon nomor urut 2 ke dalam kotak suara di TPS 41 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, pemohon mengajukan bukti video yang diberi tanda bukti P109. Kemudian Mahkamah memeriksa secara saksama bukti video dimaksud. Video dimaksud memperlihatkan seseorang yang diduga adalah petugas KPPS karena menggunakan tanda pengenal KPPS yang sedang menunjukkan 2 surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang disebutkan telah tercoblos pada gambar pasangan calon nomor urut 2. Menurut orang dalam video dimaksud, 2 surat suara yang tidak dibubuhi tanda tangan Ketua KPPS dan tidak pula tercantum identitas TPS tersebut ditemukan dalam kotak suara pemilu presiden dan wakil presiden. Awalnya KPPS mengira surat suara tersebut adalah surat suara berlebih. Ternyata menurut orang yang dalam video ada yang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Namun tayangan video tidak memperlihatkan apa yang selanjutnya dilakukan oleh KPPS dengan surat suara dimaksud. Bahwa dalam persidangan Mahkamah tanggal 2 April 2024 pemohon menghadirkan saksi Surya Dharma yang merupakan Ketua KPPS TPS 41 Sidomulyo Timur Marpoyan Damai yang menjelaskan bahwa sebelum memulai pemungutan suara, surat suara terlebih dahulu dihitung oleh petugas KPPS yaitu sejumlah 305 lembar surat suara. Menurut saksi hal itu sudah sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 299 pemilih ditambah 2% surat suara cadangan. Namun setelah pemilihan selesai dan surat suara dihitung, ternyata jumlah surat suara tersisa 77 surat suara. Namun surat suara terpakai sejumlah 230 surat suara. Padahal yang menggunakan hak suara hanya 228 orang termasuk 1 surat suara dinyatakan tidak sah. Setelah dicek kembali terdapat 2 surat suara tanpa identitas TPS dan tanda tangan Ketua KPPS. Bahwa terhadap keterangan saksi Surya Dharma, Mahkamah membandingkan dengan bukti yang diajukan termohon berupa C hasil TPS 41 Sidomulyo Timur, di mana dalam bagian 2 data penggunaan surat suara tertera hal yang sama dengan diterangkan dengan saksi Surya Dharma yaitu 305 surat suara termasuk surat suara cadangan. 228 surat suara yang digunakan dan sisa surat suara berjumlah 77 surat suara. Sedangkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 107 suara, pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 107 suara, dan pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 13 suara. Video bukti T28. Dengan demikian tidak ada kelebihan 2 surat suara yang dicatatkan dalam formulir C hasil. Dengan kata lain, 2 surat suara yang dipersoalkan oleh pemohon tidak dimasukkan sebagai perolehan salah satu pasangan calon inkasu, pasangan calon nomor urut 2. Hal ini sebagaimana juga diterangkan oleh saksi Surya Dharma dalam persidangan Mahkamah Fide Risalah persidangan Mahkamah tanggal 1 April 2024 bahwa perolehan pada formulir C hasil TPS 41 Sidomulyo Timur suara pasangan calon nomor urut 2 sudah dikoreksi menjadi 107 suara. Kemudian Mahkamah juga menemukan bahwa KPPS mengisi formulir C kejadian khusus dan keberatan di TPS 41 Desa Sidomulyo yang menerangkan kejadian ditemukannya 2 surat suara yang telah tercoblos. Pasangan calon nomor urut 2 bertanda tangan Ketua KPPS, video bukti P110, bukti T28. Kemudian diajukan laporan kepada Bawaslu oleh Tim Hukum Nasional Amin, Provinsi Riau dengan saksi Ketua KPPS Surya Dharma, video bukti P111. Namun tindak lanjut dari laporan dimaksud tidak diterangkan baik oleh saksi maupun oleh keterangan dari bukti para pihak. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Mahkamah persoalan ditemukannya 2 surat suara di TPS 41 Desa Sidomulyo Timur telah selesai dengan dilakukannya koreksi terhadap perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 dan tidak memperhitungkan 2 surat suara yang tidak ditandatangani oleh KPPS sebagai surat sah. Dalam formulir C hasil, saksi pasangan calon juga bertentangan hingga tidak ada perolehan suara pasangan calon yang diuntungkan ataupun dirugikan. Terkait dengan keberatan saksi Surya Dharma yang mempersoalkan bagaimana surat suara termasuk ke dalam kotak suara, menurut Mahkamah kejadian demikian juga menjadi tanggung jawab Ketua KPPS terhadap keamanan dan ketertiban lokasi TPS. Ketika petugas KPPS tidak dapat mengetahui bagaimana surat suara tersebut ke dalam kotak suara, tidak pula terdapat saksi yang menjelaskan melihat ada yang memasukkan ke dalam kotak suara tersebut, tidak pula ada kamera pengawas yang dapat melihat kembali apa yang terjadi di TPS, maka menurut Mahkamah akan sulit pula bagi pihak lain yang berada di luar TPS untuk mengetahui bagaimana surat suara tersebut bisa masuk ke dalam kotak suara.
Banyak kemungkinan yang bisa menjadi asumsi selain adanya orang yang dengan sengaja memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Namun asumsi-asumsi demikian tentu tidak diterima secara hukum karena seharusnya didukung oleh bukti yang memadai. Untuk itu menurut Mahkamah persoalan tersebut harus menjadi perhatian bagi petugas KPPS dan pengawas di TPS agar di kemudian hari dapat lebih cermat menghitung suara-suara yang mengawasi pemilih dan berada di TPS terhadap laporan kepada Bawaslu. Hal demikian menjadi kewenangan Bawaslu untuk memutuskannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara calon nomor urut 1 terjadi di TPS 006 Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan bukti P112 serta saksi admin Armas. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak terjadi pengurangan terhadap perolehan suara pasangan nomor urut 1 di TPS 006, Kelurahan Soco dan TPS 001 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Termohon mengajukan bukti T29, bukti T30, bukti T44, bukti T45 serta saksi Yudhistira Dwi Wardana Asnar. Bukti terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil permohonan aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan C hasil salinan PPWP dan pengecekan secara langsung dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 181 sampai dengan bukti PK 185. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban pemohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat dan tulisan dan lainnya yang diajukan pemohon, termohon dan Bawaslu serta saksi pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon aku, Mahkamah terlebih dahulu memeriksa bukti yang dirujuk oleh pemohon yaitu laporan kepada Bawaslu tertanggal 16 Februari 2024, VD bukti P112. Karena uraian dalam dalil pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut perihal ketidaksesuaian yang didalilkan. Setelah memeriksa bukti P112, Mahkamah mendapati bahwa maksud dalil pemohon yang kemudian dilaporkan kepada Bawaslu adalah ketidaksesuaian antara ketangkapan layar, screenshot, C pleno, TPS 006 Kelurahan Soco, Kudus dan TPS 001 Kelurahan Kalirjo, Kebumen dengan terdapat pada tangkapan layar pada laman resmi pemilu 2024.go.id. Bahwa terhadap dalil aku pemohon tidak mengajukan bukti salinan formulir C hasil di TPS yang perhitungan suaranya dipermasalahkan oleh pemohon. Untuk itu, Mahkamah akan menyandingkan bukti formulir C hasil yang diajukan oleh termohon dan Bawaslu, bukti T29, bukti PK 182 serta bukti T30, bukti PK 183. Di mana dalam kedua bukti dimaksud tertera perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 6 Kelurahan Soco Kudus berjumlah 9 suara, pasangan calon nomor urut 2 berjumlah 142 suara, pasangan calon nomor urut 3 berjumlah 75 suara, dan jumlah suara yang sah adalah 226 suara. Sedangkan pada TPS 1 Kelurahan Kalirjo, Kebumen, perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 berjumlah 38 suara. Pasangan calon nomor urut 2 berjumlah 84 suara, pasangan calon nomor urut 3 berjumlah 54 suara, dan total suara sah berjumlah 176 suara. Mahkamah juga tidak menemukan adanya catatan kejadian khusus yang terjadi pada TPS yang dipersoalkan. Jikapun terjadi perbedaan dengan tampilan perolehan suara pada laman KPU, maka perolehan suara yang akan digunakan untuk rekapitulasi pada penghitungan di tingkat atasnya adalah yang tertera dalam formulir C hasil. Selain itu, data dalam laman KPU pada tanggal 16 Februari 2024 saat pemohon melaporkan kepada Bawaslu diakui oleh saksi termohon Yudhistira Dwi Wardana Asnar dalam persidangan Mahkamah tanggal 3 April 2024 masih terus mengalami pemutakhiran. VD Risalah Persidangan Mahkamah tanggal 3 April 2024. Oleh karena itu, data perolehan suara yang benar adalah sebagaimana tertera dalam formulir C hasil. Berdasarkan hal demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon mengenai telah terjadinya pengurangan suara pemohon di TPS 006 Kelurahan Soco Kudus dan TPS 001 Kelurahan Kalirjo Kebumen tidak terbukti. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum.
Bahwa terkait dalil pemohon aku, maka juga menemukan fakta hukum dalam persidangan terkait pengurangan suara pemohon yang diterangkan oleh saksi pemohon Adnin Armas dalam persidangan Mahkamah tanggal 1 April 2024 dalam keterangannya di hadapan majelis hakim. Saksi Adnin Armas menjelaskan bahwa terjadi pengurangan suara di TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileksa, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Adnin Armas, pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan 0 suara di TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Terhadap fakta hukum dalam persidangan tersebut, Mahkamah meminta agar pemohon melengkapi dengan bukti tertulis. Namun sampai dengan persidangan selesai, pemohon tidak menyampaikan bukti terkait fakta persidangan dimaksud. Mahkamah kemudian memeriksa bukti termohon berupa formulir C hasil di TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileksa, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, vide bukti T44. Mahkamah menemukan bahwa benar hampir di semua TPS di Desa Cileksa pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 0 suara atau tidak memperoleh suara. Hanya di TPS 9 Desa Cileksa pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 9 suara dan pasangan nomor urut 3 memperoleh 5 suara. Di TPS 10 Desa Cileksa pasangan nomor urut 3 memperoleh 1 suara, sehingga tidak benar bahwa tidak ada sama sekali suara yang untuk pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3. Dari bukti T44, Mahkamah juga menemukan adanya keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon. Meskipun saksi pasangan calon nomor urut 1 dan saksi pasangan calon nomor urut 3 tidak bertanda tangan dalam formulir C hasil TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileksa, Sukaraja, Kabupaten Bogor, kemudian Mahkamah memeriksa formulir D hasil Kecamatan Sukajaya yang diajukan sebagai bukti oleh termohon vide bukti T45, dan Mahkamah tidak mendapati adanya perubahan angka rekapitulasi sehingga tidak ada perbaikan yang dilakukan pada tingkat kecamatan. Pada formulir D hasil kecamatan ini saksi pasangan calon nomor urut 1 bertanda tangan dan tidak ada juga kejadian khusus yang dicatatkan dalam formulir D kejadian khusus. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang menyebabkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3 menjadi sangat kecil jumlahnya di TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Dengan demikian, menurut Mahkamah, keterangan saksi pemohon mengenai pengurangan suara pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terjadi politik uang berupa penyuapan terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap, dan seterusnya diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P113 serta saksi Ardi Ermawan. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil politik di TPS 2029 Desa Karanggintung adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Termohon mengajukan bukti T31 dan bukti T32. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 170 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti, surat, tulisan, dan lainnya yang diajukan pemohon, termohon dan Bawaslu serta saksi pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai politik uang berupa penyuapan terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa di TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Cilacap, pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalilnya, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran peristiwa yang didalilkan pemohon. Di sisi lain, termohon mengajukan bukti salinan formulir C hasil TPS 29 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Cilacap yang menunjukkan semua saksi pasangan calon menandatangani rekap dan tidak ada kejadian khusus dalam formulir C, kejadian khusus vide bukti T31. Demikian juga pada formulir D hasil Kecamatan PPWP, semua saksi pasangan calon bertanda tangan dan tidak ada catatan kejadian khusus terkait kejadian politik uang yang pemohon dalilkan di TPS 29 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Cilacap, PD bukti T31.
bahwa kemudian Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan termohon berupa kronologi terhadap materi gugatan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 01 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Cilacap PD Bukti T31, di mana Ketua KPU Kabupaten Cilacap menjelaskan bahwa dari hasil koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Cilacap tidak ditemukan laporan terkait dengan penanganan pelanggaran yang dilalilkan oleh pemohon. Sedangkan dari bukti Bawaslu berupa laporan hasil pengawasan yang dilakukan pengawas TPS 29 Desa Karanggintung, Gandrung Mangu, Cilacap, PD Bukti PK 186, tidak ada catatan pelanggaran yang terjadi di TPS 29 Desa Karanggintung, Gandrung Mangu, Cilacap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.